Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, kelas 10 IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2, di mana bab 2 ini mempelajari atau materinya adalah dasar-dasar peta dan pemetaan, ya. Oke, sebelum kita mulai dalam pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita masuk ke materi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini pertama adalah menjelaskan pengertian peta beserta fungsinya, dan juga kalian bisa mengklasifikasikan macam jenis dari peta. Oke, pengertiannya dulu ya kita bahas. Mungkin kita pernah mendengar deh, atau pernah dari SD juga tahu ya kita semua mengenai peta gitu ya. Seperti buku ya yang besar, dan di situ terdapat gambar-gambar dua dimensi, di mana gambar tersebut menggambarkan lokasi suatu tempat ya, ataupun menggambarkan wilayah atau negara seperti itu. Nah, itu yang kita tahu ya kan di peta. Nah, apa sih pengertiannya sebenarnya? Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang terperinci dan diperkecil ya menurut ukuran geometris pada bidang datar, dan dilengkapi skala, orientasi, dan simbol-simbol. Jadi peta itu kalau kita lihat bumi atau globe ya yang ada di bumi kita ini kan sangat besar dan sangat luas gitu ya, sehingga tidak mungkin kita bisa melihatnya dalam sudut pandang tersendiri gitu. Pasti harus dari atas kan, dari luar angkasa cara melihatnya, atau menjelajahi wilayah-wilayah tersebut. Nah, untuk mempermudah kita, maka ukuran wilayah tersebut diperkecil yang atau diberikan skala ya, satu dengan banding berapa gitu. Dan di dalamnya diberikan simbol-simbol ya, terus ada ukuran skalanya juga gitu ya, atau gambar-gambar tempat-tempat seperti gunung ya, ataupun sungai, danau dan sebagainya. Dan itu dibuat di bidang datar ya, di bidang datar seperti itu yang disebut dengan peta. Lalu ada ilmu yang mempelajari peta yang disebut dengan kartografi, dan orang yang ahli dalam pemetaan atau membuat peta tersebut disebut dengan kartograf atau kartografer ada. Oke, tadi kita sudah mengerti mengenai peta. Lalu bagaimana menurut dari para ahli ya kartograf itu sendiri? Oke, dari ICA atau International Cartography Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi, yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Yang sama ya, mirip-mirip deh menurut para ahli. Lalu ada lagi menurut Aryono Prihandito, ya peta itu merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Lalu menurut Bokosur Tanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Jadi ini lebih mengarah melihat suatu daerah, dan daerah itu nanti kedepannya bisa dilakukan seperti apa, untuk dibentuk atau seperti apa, atau nanti mau dijadikan lokasi pembangunannya dengan tata seperti apa. Nah, itu bisa langsung dilihat gitu ya. Oke. Lalu ada fungsi peta ya. Nah, ini ada yang tokoh yang disebut dengan Claudius, yang bernama Claudius Ptolemaeus, itu dari Yunani ya. Orang pertama yang membuat peta dunia, seluruh dunia artinya peta dunia.
yang dilengkapi dengan jaring derajat, terus ada garis sungai, bukit, dan pegunungan. Nah, itu dia orang pertama ya yang buat peta dunia. Adapun fungsi peta ya, sebagai berikut. Pertama adalah dapat menunjukkan suatu posisi atau lokasi relatif ya. Lalu yang kedua ada memperlihatkan ukuran luas dan jarak yang sebenarnya. Itu digunakan dengan skala tertentu ya pastinya. Nanti kita bisa lihat memperbandingkan jarak misalkan dari Jakarta ke Bali itu berapa jauh sih jaraknya, itu digunakan skala ya. Kalau di aslinya ya sangat jauh gitu. Kalau di peta kan bisa menggunakan skala 1:500.000 ya kilometer dan sebagainya. Itu kita bisa memprediksi ataupun bisa mengetahui jaraknya. Lalu yang ketiga atau C, memperlihatkan bentuk seperti negara, gunung, danau, dan lain-lain. Di peta juga pasti ada bentuk-bentuknya ya, mau ada gunung, ada danau, ada sungai, jalanan pun ada biasanya kalau misalkan dia ukuran peta tersebut besar ya. Lalu ya pasti negara dan juga benua. Yang ke D ya, dapat mengumpulkan dan memilih data peta dari suatu daerah dan menyajikannya dalam peta. Yang E menunjukkan kemiringan, ya dapat menunjukkan kemiringan dan ketinggian suatu tempat. Nah, ini bisa juga ya, di peta itu kita bisa mengetahui tempat itu lebih tinggi atau lebih rendah. Itu bisa terlihat biasanya ditunjukkan dengan warna ya, atau menggunakan garis kontur, itu bisa kelihatan. Lalu yang ke F, menyajikan persebaran kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, ini misalnya kalau alam itu yang sudah ada di alamnya pastinya bentuknya. Tapi kalau kenampakan buatan tuh seperti jalanan yang dibuat oleh manusia gitu ya. Terus bangunan-bangunan dan sebagainya. Yang G, memperlihatkan gerak perubahan dan memprediksi suatu kegiatan ekonomi, mobilitas manusia dan lain-lain ya. Pasti bisa dari peta tersebut kita membuat suatu tempat di mana itu bisa menjadi ibu kota nantinya ya, perputaran ekonomi bisa di situ yang strategis, intinya itu bisa dilihat atau bisa memprediksinya nantinya akan dijadikan apa tempat tersebut atau lokasi tersebut. Itu pasti kita harus lihat dari peta ya. Oke, dari pengertian dan fungsi peta tadi, baru kita akan masuk ke bagian jenis-jenis apa saja sih peta itu ya. Yang pertama berdasarkan isi data ya. Perhatikan di sini, berdasarkan isi data atau isi dari peta yang disajikan dapat dibagi menjadi dua ya. Jadi ada dua, itu ada peta umum ya, di mana peta umum ini adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum. Dalam peta ini ditampilkan seluruh kenampakan yang ada di permukaan bumi, baik bersifat alamiah misalnya sungai, danau, gunung, lautan, hutan, dan lain sebagainya, maupun buatan manusia misal jalan raya, kota, pelabuhan, perkebunan, dan lain-lain. Jadi ini peta umum ya, jadi semuanya tuh ada di situ. Nah, ini contohnya, ini saya Bapak ambil dari contoh peta daerah Bali ya, Provinsi Bali. Nah, ini contoh aja sebagai peta umum tuh seperti ini ya. Nah, itu semakin warnanya yang memerah itu kalau kita lihat di bagian kiri bawah, di bagian sini ini ada warna-warna juga kan. Nah, itu semakin ke atas itu semakin merah, artinya semakin tinggi daerah tersebut ya, artinya bisa menunjukkan ketinggian. Lalu di bagian peta ini kalian juga lihat ada warna-warna garis-garis merah, itu bisa menandakan itu jalanan ya, ataupun yang biru-biru ini juga ada sungai. Nah, ini di bagian ini juga ada danau yang biru-biru ini juga. Nah, itu jadi kita dengan peta ini bisa lihat lebih mudah ya, seperti itu. Ini peta umum, contoh dari peta umum. Oke, kita lanjut. Nah, di peta umum ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada peta topografi ya, di mana peta topografi ini menggambarkan permukaan bumi yang lengkap dengan relief permukaan bumi digambarkan dalam bentuk garis kontur ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, garis kontur ya, itu bisa menunjukkan ketinggian. Dan garis kontur ini adalah garis yang menghubungkan tempat di permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama. Oke, kita lihat gambarnya. Nah,
ini contoh dari garis kontur ya. Peta ini dibuat untuk melihat dari bagian atas ya. Nah ini misalkan ini ada gunung atau bukit ya, atau bukit seperti ini. Kalau kita lihat dari samping ya, dari samping. Nah ini juga sudah ada ketinggiannya dari 20 meter sampai 100 meter ya. Nah garis kontur ini dibuat untuk mempermudah kita nih. Nah ini yang bagian dari garis konturnya ini sesuai ya, yang untuk 20 meter ini sama digambar seperti ini. Terus yang 40, yang 60, terus ada yang 80, 87 sampai yang 100 meter. Nah itu sesuai dengan ketinggian itu 100 meter ini di sini. Nah di paling ujung. Nah di sini harus segaris ya. Ini disebut dengan garis kontur. Mungkin kalian pernah lihat tempat-tempat ini kayak gambar seperti ini. Jadi ini bentuknya hanya garis-garis saja ya, yang menghubungkan gitu ya, dengan ketinggian yang sama. Kalau misalkan di sini 20 meter ya, nanti dibentuknya di sini harus sesuai gitu ya. Harus sesuai panjangnya ya, terus jaraknya, kedalamannya juga ini ada, dan ketinggiannya sudah pasti ya. Lalu yang kedua ya, selain ada topografi tadi, ada yang disebut dengan korografi. Ya, korografi itu merupakan peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian dari permukaan bumi dan bersifat umum, serta umumnya memiliki skala sedang. Ya, contohnya ya peta atlas yang kita pernah pelajari ya, waktu di SMP, mungkin di SMA ataupun di SD mungkin kalian sudah pernah sekali punya, pasti pernah memegang yang disebut dengan peta atlas gitu ya. Itu contohnya. Nah seperti inilah kalau korografi ya, contoh saja ya. Ini di Kabupaten Karanganyar. Nah yang dimaksud dengan skala sedang itu ukuran jarak skalanya ya. Jadi semakin dia besar ukuran seperti ini ya, maka disebut kalau misalkan kita lihatnya skala dari ujung Sumatera sampai ke Papua, itu mungkin bisa dikatakan skala yang kecil ya, karena dia mengambil jaraknya agak jauh gitu ya. Tapi kalau misalkan dia agak dekat sendiri, atau seperti yang tadi Pulau Bali gitu ya, itu bisa dikatakan masih jaraknya kecil. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke daerah wilayah-wilayah, itu bisa dikatakan sudah jaraknya sedang gitu ya. Tapi sudah masuk lagi ke wilayah yang tertentu, itu masuk ke jarak yang besar. Nanti kalian akan mempelajari itu. Nah ini untuk peta dunia yang ketiga ya. Selain ada topografi, ada korografi, sekarang ada peta dunia. Nah ini masih masuk ke dalam peta umum ya. Nah peta dunia ini memiliki cakupan daerah yang luas, namun peta memiliki skala yang sangat kecil ya. Kalau tadi peta korografi itu skala yang sedang, nah kalau yang dunia ini itu skalanya sangat kecil. Nah ini seperti ini. Jadi dia mengambil semua lingkupan gitu ya, dari setiap negara ya. Yang contoh saja ya, contoh dari semua yang ada di benua yang ada di bumi, yaitu sangat kecil, itu bisa dilihat. Nah disebut dengan peta yang kecil, sangat kecil skalanya ya, skala yang sangat kecil. Oke kita lanjut. Nah dari jenis peta tadi kita sudah mengetahui jenis peta yang umum ya, itu terbagi menjadi 3 juga, ada topografi, ada korografi, dan juga ada peta dunia. Nah sekarang yang kedua, ini ada peta yang khusus ya. Selain yang umum ada yang khusus. Nah peta khusus ini apa saja ya? Jadi peta ini menggambarkan suatu wilayah atau daerah dari penampakan tertentu, yang intinya tertentu. Contohnya peta persebaran tanah, lalu ada peta geologi rawan bencana ya, bisa juga peta untuk tempat pertambangan ya, hasil bumi, terus ada peta untuk lokasi-lokasi hewan misalnya gitu ya. Jadi untuk terkhususkan saja gitu ya. Nah itu lihat contohnya. Nah ini adalah
peta persebaran jenis tanah di Indonesia. Ya ini mungkin tulisannya agak kecil lah di bawah, tapi ini warna-warna tersebut nih, ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah itu menunjukkan suatu lokasi jenis tanah ya, seperti itu. Oke, ini untuk jenis tanah. Ini ada contoh lagi. Nah ini kalau dalam bencana ya, rawan bencana. Nah ini ya, kalau yang di sini ada simbol di sebelah kanan bawah ini ya, ini ada 3 warna, ada merah, kuning, dan hijau, dimana di peta ini ditunjukkan titik-titik warna merah dari Sumatera terus sampai ke bagian Papua, terus ke bagian Sulawesi ya. Ini menunjukkan daerah yang rawan gempa ya, seperti itu. Gempanya gempa dangkal atau gempa yang kecil lah ya. Gempa dangkal berarti di dekat permukaan ya, dan juga ada yang warna kuning-kuning di sini juga nih, kuning-kuning. Yang warna kuning ini gempa yang menengah ya, lalu ada warna hijau-hijau ini gempa dalam, mungkin ini bisa dikatakan gempa yang di laut ya, seperti itu. Jadi ini adalah untuk menggambarkan suatu kondisi ya tertentu gitu. Selain ini apalagi banyak sebenarnya, banyak sebenarnya. Oke, itu dari peta khusus ya, peta khusus. Bapak berikan 2 contoh itu. Nah, sudah kita mempelajari jenis peta, ternyata peta itu kok ada skalanya ya. Skala yang saya tadi katakan atau saya berikan tuh ada yang kadaster, skala besar, skala sedang, skala kecil, dan peta geografi. Nah ini untuk peta itu sendiri ya terbagi dari 5 ini ya, menurut skalanya gitu. Nah ini Bapak memberikan tugas kepada kalian agar lebih mudah kalian memahaminya. Jadi tugasnya adalah kalian cari pengertian ukuran skala dan juga contohnya ya, peta dari kelima skala tadi ya, peta menurut skala yang tadi yang ini. Jadi kalian cari pengertian peta kadaster, terus contohnya apa, contohnya bentuk petanya seperti apa gitu ya, terus peta skala besar, skala sedang, terus sampai peta geografi, dan itu cari contohnya. Ini contoh petanya. Oke. Nah, nanti tugas ini dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa ya. Nanti di situ ada absensi, jadi kalian juga lakukan absensi di situ dan tugasnya dikirimkan di situ. Oke, nanti untuk gambarnya yang kalian gambar peta contohnya tersebut bisa kalian lampirkan ke Google Classroom dan diberikan keterangan nama ya, misalkan ini contoh dari peta kadaster ya, atau peta yang skala besar, skala kecil, dan sebagainya gitu ya, dikasih keterangannya. Oke, Bapak harap pertemuan ini bisa memberikan materi yang lebih mudah kalian cerna, kalian serap ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, jadi cukup sekian dulu dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Nanti absensi juga jangan lupa, dan terus jaga kesehatan di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.